Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Salahuddin pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Adapun bahasan dari pertemuan yang ke-9 kita pada minggu yang ke-9 ini adalah terkait dengan kepuasan, stres, dan disiplin kerja. Jadi ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Nah, secara umum, adapun bahasan materi pada kesempatan kali ini itu diharapkan Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi dapat menjelaskan terkait dengan yang pertama adalah pengertian kepuasan kerja, stres kerja, dan juga pengertian dari disiplin kerja. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari kepuasan kerja itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja itu. Kemudian yang keempat masuk kepada bahasan stres atau penyebab dari stres kerja. Yang kelima adalah terkait dengan stres dan prestasi kerja. Yang keenam itu terkait dengan indikator kedisiplinan. Yang ketujuh itu terkait dengan bentuk-bentuk disiplin kerja, dan yang kedelapan adalah konsep kedisiplinan. Nah, inilah beberapa bahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang ke-9 ini. Baik, sebelum memulai, sini saya akan sampaikan bahwa di dalam dunia kerja itu adalah dunia yang penuh dengan dinamika. Artinya apa? Setiap lapangan pekerjaan yang ada itu adalah memiliki dinamikanya atau masalahnya tersendiri atau punya masalah masing-masing. Baik itu dimanapun mereka berada ya. Jadi dunia kerja di sini dikatakan adalah dunia yang penuh dengan dinamika ya, penuh dengan persoalan-persoalan. Sehingga itu udah jadi dinamika ini muncul akibat dari berbagai macam faktor ya. Nah, bisa dari hubungan kerja antara atasan dengan bawahan, kemudian hubungan partner kerja dengan, dan tekanan terhadap pekerjaan. Jadi ada beberapa macam gitu ya yang menyebabkan masalah atau dinamika itu muncul ya. Nah, misalnya hubungan kerja antara atasan dengan bawahan gitu ya. Nah, di banyak sekali kita lihat gitu ya kasus-kasus bagaimana permasalahan terkait dengan atasan pejabat yang di atas dengan para karyawan ya. Nah, hal ini misalnya manajer dengan buruh ya. Nah, bagaimana hubungannya gitu ya. Bahkan di seperti di Indonesia ya, itu kan sudah juga diatur di dalam undang-undang ya, dalam undang-undang ketenagakerjaan terkait dengan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Begitu juga dengan hubungan antara sesama rekan kerja ya, dan juga tekanan terhadap pekerjaan. Nah, sehingga munculnya kepuasan kerja dan stres kerja itu dari anggota organisasi itu tergantung pada sejauh mana anggota tersebut memposisikan dirinya ya dalam pekerjaannya, serta sejauh mana organisasi mengelola manajemen asetnya ya. Baik, kita masuk ke pengertian dari kepuasan kerja itu sendiri. Beberapa ahli menyebutkan bahwa menurut Newstrom ya, jadi menurut Newstrom tahun 1996 dikatakan bahwa
kepuasan kerja itu adalah perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja ya. Oke, itu menurut Newstrom tahun 1996. Nah, Bloom itu dalam bukunya juga di tahun 1956 menyebutkan bahwa kepuasan kerja itu adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus. Nah, jadi ada sikap-sikap umum dari hasil beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaannya atau di luar kerja ya. Nah, ini menurut Bloom. Jadi di sini disimpulkan bahwa kepuasan kerja itu adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana karyawan itu memandang pekerjaan mereka. Jadi ada dua faktor di sini. Kepuasan itu bisa menyenangkan atau bisa juga tidak menyenangkan. Nah, dari sudut pandang mana si karyawan itu melihatnya ya. Nah, itu sehingga karyawan tersebut atau pegawai tersebut atau siapapun itu gitu ya, itu merasa di tempat kerjanya itu menyenangkan atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi di sini kepuasan kerja itu mencerminkan kepuasan seseorang dan dapat dilihat dalam sikap positif terhadap pekerjaannya. Artinya berarti kalau pekerjaan mereka itu menyenangkan, otomatis akan menimbulkan sikap-sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Jika pekerjaannya itu dirasa tidak menyenangkan, nah akan timbul sebaliknya ya, muncul mungkin sikap-sikap negatif dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari kepuasan kerja itu? Nah, jadi di sini secara umum menurut Fred Lutan tahun 1998 menyebutkan itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk meningkatkan disiplin pekerja khususnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu yang pertama gitu ya, tentu gitu ya. Ya, apabila dia merasa puas gitu ya, tentu dia akan lebih disiplin gitu ya. Nah, kedua adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan atau organisasi yang diikutinya gitu ya, atau tempat mereka bekerja. Nah, jadi secara umum menurut Lutan tahun 1998 terdapat dua fungsi dari kepuasan kerja. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama terkait dengan faktor organisasi. Setidaknya ada 4 faktor organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama terkait dengan kondisi kerja. Nah, bagaimana seorang karyawan atau manajer itu dalam bekerja itu tidak terlepas dari bagaimana dengan kondisi kerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Apakah kondisinya seperti apa, kemudian apakah kondusif dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan mutu pengawasan. Bagaimana dalam suatu organisasi apakah pengawasan dilaksanakan sesuai dengan aturan atau tata kelola dalam suatu perusahaan, sehingga karyawan itu merasa puas dalam melakukan atau dalam melaksanakan pekerjaannya. Begitu juga dengan tingkat keamanan pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, itu juga mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, seberapa aman, kemudian seberapa tenang mereka dalam bekerja, nah, itu juga berpengaruh masuk ke dalam faktor organisasi dalam mempengaruhi kepuasan kerja. Dan yang
selanjutnya itu terkait dengan fasilitas. Apakah fasilitas yang diperoleh atau yang disediakan oleh organisasi tersebut itu dapat membuat karyawan itu merasa puas atau merasa betah dalam bekerja, sehingga menimbulkan yang namanya kesenangan dalam bekerja yang berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Kemudian kita beralih ke faktor individual. Jadi tadi ada faktor organisasi, sekarang faktor individual. Nah, dari faktor individual sendiri juga ada 4 poin ya yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah gaji. Ya tentu saja gitu ya, gaji ini menjadi hal bagi setiap individu untuk apakah dia merasa puas atau bekerja, seberapa besar gaji gitu ya, seberapa besar gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian juga adalah berpengaruh juga terhadap teman sekerja. Nah, bagaimana teman sekerja itu memberikan dukungan atau malah sebaliknya gitu ya, memberikan hambatan sehingga dia tidak merasa puas dalam bekerja, atau dalam situasi tertentu gitu ya, teman misalnya bisa membantu ya, teman sekerja ya khususnya bisa membantu dalam menyelesaikan misalnya hal-hal yang mungkin misalnya tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya umur juga menjadi faktor individual ya dalam mempengaruhi kepuasan kerja ini. Di banyak perusahaan biasanya atau di banyak instansi ya, jadi umur itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Kemudian juga komunikasi yang baik di antara baik itu di antara teman sekerja maupun di antara manajer gitu ya, pekerja dengan manajer, baik dengan hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Nah, ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari sisi faktor individual terkait dengan apakah seseorang itu merasa puas dalam melaksanakan pekerjaan. Baik, kita lanjutkan ke stres kerja gitu ya. Jadi di sini kalau kita tadi berbicara terkait dengan kepuasan kerja, nah saat ini kita berbicara terkait dengan stres, yaitu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan stres ya. Jadi gejala stres itu mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi ada dua gitu ya. Ya, jadi lelah fisik dan juga lelah mental gitu ya. Jadi sehingga apa? Jadi sehingga seseorang bisa menjadi nervous ya, dan merasakan kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif ya. Tentu akan mengganggu kinerja gitu ya dari seseorang tersebut dan berdampak juga pada kinerja organisasi secara luas ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ada ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja. Di sini bahwa yang pertama itu adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini percaya ya bahwa setiap karyawan itu memuaskan ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian karyawan itu juga memperlihatkan kualitas kerjanya. Karena dia merasa puas, tentu akan memberikan yang terbaik ya, yang terbaik dari hasil olah karya atau pekerjaan kepada instansi atau kepada perusahaan sendiri ya. Nah, kemudian lebih mempunyai komitmen organisasi dan tentunya ini lebih berdampak pada lebih produktifnya gitu ya. Oke, jadi ini beberapa ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja. Nah, berikut adalah beberapa penyebab stres ya.
Ya, secara umum dibagi menjadi dua. Ada stres yang disebabkan terjadi di dalam pekerjaan itu sendiri, dan juga ada stres yang timbul dari di luar pekerjaan ya, di luar pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan atau on the job stress ya, itu ada beberapa penyebabnya. Jadi yang pertama itu karena beban kerja yang terlalu berlebihan ya. Oke. Beban kerja yang sangat berlebihan yang mungkin tidak mampu dilaksanakan oleh para karyawan atau para pegawainya ya. Nah, ini juga mengakibatkan stres ya. Ya karena apa? Bisa saja mungkin karena dari perencanaan awal itu tidak matang, sehingga karyawan itu dibebankan dengan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berdampak pada stres karyawan itu sendiri ya. Nah, tentunya akan apa? Akan menurunkan kinerjanya ya. Itu akan menurunkan kinerja si karyawan tersebut. Nah, kemudian juga deadline ya, biasanya gitu ya, penyebab stres itu karena adanya deadline pekerjaan gitu ya, tekanan atau desakan waktu. Harus dikerjakan, misalnya ditugaskan seorang karyawan itu harus sesuai dengan tenggat waktu tertentu ya. Nah, itu juga menjadi penyebab ya, penyebab dari stres ya di dalam kerjaannya gitu ya, atau on the job stress. Kemudian kualitas dari supervisi yang jelek juga mempengaruhi. Nah, ini juga mempengaruhi adalah iklim politis yang tidak aman ya. Nah, ini dari faktor X. Dari dalam on the job stress ini juga adanya iklim politis yang tidak aman ya. Kemudian juga ini juga berdampak ya sebenarnya. Wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab gitu ya. Oke. Jadi diberi wewenang sedikit, namun tanggung jawab yang sangat besar, dan juga menyebabkan stres ya. Nah, ini frustasi ya, juga menjadi penyebab dalam stres itu sendiri. Kemudian adanya konflik ya, baik itu sesama antar pribadi gitu ya, masalah pribadi maupun juga masalah-masalah kelompok. Nah, ini juga mempengaruhi adalah perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan itu sendiri, karena sifatnya karyawan ini adalah unik ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu tentu akan berbeda ya, tidak sama gitu ya. Nah, sedangkan ada nilai-nilai perusahaan yang harus diterapkan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi yang diinginkan. Nah, tentu ini akan ada gesekan, ada perbedaan ya antara nilai-nilai perusahaan yang akan dijalankan dengan prinsip yang ada pada karyawan. Nah, ini juga menyebabkan stres dari karyawan tersebut gitu ya. Nah, kemudian karena adanya berbagai bentuk perubahan ya, adanya beberapa perubahan, contoh yang saat ini sering yang sudah terjadi gitu ya, di beberapa tahun ini adanya pandemi gitu ya. Itu kan tiba-tiba tidak ada yang bisa memprediksi, dan tidak ada yang bisa hampir semua gitu ya terdampak ya. Nah, ini ada tiba-tiba perubahan, misalnya dari awalnya bekerja secara offline, nah tiba-tiba itu diwajibkan atau harus bekerja di rumah gitu ya, stay at home, kemudian work from home ya. Nah, itu juga berdampak tentunya ya, dan itu tentu akan memicu ya. Nah, itu memicu penyebab stres ya. Ya, kemudian of the job stress ya, ini juga beberapa masalah ya di luar dari pekerjaan ya, misalnya akan kekhawatiran finansial ya. Nah, ini juga yang paling pokok saya rasa gitu ya, terkait dengan penyebab stres ya. Ya, kebutuhan hidup ya, lebih ke tepatnya ke kebutuhan hidup seseorang ya. Ya, ini apakah saya digaji atau dibayar seperti ini, itu apakah cukup? Nah, itu juga
mempengaruhi ya. Nah, itu juga bisa berdampak timbulnya stres ya. Kemudian, nah ini juga masalah keluarga ya, masalah keluarga terkaitan dengan keluarga, misalnya anak gitu ya, masalah yang berkaitan dengan anak. Ada pembagian waktu gitu ya, misalnya terkait dengan bagaimana menyekolahkan, kemudian bagaimana mendidik, dan bagaimana misalnya mengarahkan, kemudian membawa ke tempat-tempat yang rekreasi. Nah itu juga bagian gitu ya. Nah ini juga menjadi hal gitu ya apabila tidak diseimbangkan gitu ya. Nah itu ada kalau kita berbicara itu terkait dengan work and life balance ya. Bagaimana salah satunya di dalamnya itu adalah masalah pembagian waktu gitu ya. Pembagian waktu antara waktu di dalam bekerja dengan waktu yang dialokasikan untuk di rumah atau di keluarga, termasuk dengan anak tadi gitu ya. Ya. Kemudian masalah fisik, nah ini juga berdampak ya, berdampak mengakibatkan stres ya. Ya misalnya seorang karyawan yang awalnya itu normal saja gitu ya, memiliki anggota tubuh yang lengkap, namun pada saat karena pekerjaannya artinya pekerjaan ini punya resiko tinggi, sehingga mungkin dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ini mohon maaf, terjadi kecelakaan. Nah sehingga dia tidak bisa maksimal gitu ya lagi dalam bekerja, mungkin karena adanya beberapa anggota fisik yang tidak bisa dimaksimalkan lagi gitu. Nah ini juga bisa berdampak pada stres ya, berdampak pada stres ya. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian ya ini sama kurang lebih dengan yang B gitu ya, terkait dengan masalah perkawinan atau perceraian. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Kemudian perubahan yang terjadi di tempat tinggal gitu ya. Oke. Nah ini juga mempengaruhi, tadi juga sudah saya sampaikan, misalnya adanya pandemi, yang awalnya bekerja di kantor saat ini harus bekerja dari rumah ya. Nah, atau misalnya dimutasi gitu ya, dimutasi dari awalnya mungkin di perkotaan ya, seorang karyawan itu di perkotaan, hidup dengan fasilitas yang lengkap, yang ada yang maksimal gitu ya. Nah tiba-tiba dipindah ke kota yang lebih sepi gitu ya, atau dalam tanda kutip itu di pedesaan. Nah tentu akan berubah gitu ya, itu akan berubah, dan mungkin itu dari habits atau dari kebiasaannya itu bisa saja berdampak gitu ya, berdampak sehingga apa? Nah juga sehingga bisa menyebabkan stres ya, bisa menyebabkan stres karyawan. Kemudian ya ini juga salah satu poin ya, misalnya terkait kematian gitu ya, kematian terkait tentu juga akan berdampak gitu ya, tentu akan berdampak. Nah ini beberapa reaksi terhadap stres ya. Di sini ada beberapa ya, reaksi-reaksinya dibagi menjadi dua ya, ada tipe A dan ada tipe B. Tipe A ini agresif dan kompetitif ya. Jadi penjelasannya bahwa mereka yang masih punya waktu untuk berolahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian tidak disadari bahwa tekanan yang dia rasakan itu salah, tapi lebih disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Nah, ini agresif dan kompetitif. Sedangkan tipe B, rileks dan tidak suka menghadapi masalah. Artinya di sini menerima ya, menerima situasi yang ada, tidak senang bersaing. Tipe B ini lebih kecil kemungkinannya menghadapi masalah yang berhubungan dengan stres ya. Oke, jadi ini ada dua reaksi terhadap stres ya. Jadi stres di sini mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar ya tingkat stresnya tersebut gitu ya. Jadi ini juga berpengaruh gitu ya. Oke. Nah, bila tidak ada stres berarti tantangan kerja juga tidak ada gitu ya. Nah, jadi bukan berarti stres ini tidak baik gitu ya. Ya, stres ini juga menjadi tantangan kerja gitu ya, sehingga apa tidak ada, dan prestasi kerja itu cenderung turun gitu ya. Artinya apa di sini, monoton gitu ya, biasa-biasa saja tanpa ada tantangan gitu ya. Nah itu poinnya.
Kemudian demikian sebaliknya, apabila stres dan prestasi kerja cenderung naik, karena stres itu dapat membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya dalam memenuhi berbagai persyaratan dan kebutuhan pekerjaannya, gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, berikut beberapa cara mengurangi stres ya, khususnya dalam tempat bekerja, itu memindahkan karyawan ke tempat lain ya, dimutasi ya. Nah, dimutasi atau dipindahkan, kemudian melakukan penggantian penyelia dan menyediakan lingkungan kerja yang baru. Nah, ini bisa saja gitu ya, terkait dengan lingkungan kerja gitu ya, yang tentunya yang kondusif, yang ingin yang sesuai dengan harapan oleh karyawan. Nah, apabila tidak sesuai ya bisa saja gitu ya, bisa saja itu berdampak pada stres ya, tapi malah tidak mengurangi gitu ya, malah tidak mengurangi. Ya. Kemudian cara menguranginya berikutnya adalah melaksanakan pendidikan dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan ya, supaya mampu melaksanakan pekerjaan yang baru ya. Nah, ini adanya pelatihan dan pengembangan. Kemudian merancang kembali pekerjaan sehingga karyawan mempunyai wewenang yang cukup untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kemudian juga mengurangi kelebihan beban kerja, tekanan waktu, dan juga peran ganda ya. Jadi ada peran ganda juga. Nah, antara bagaimana membagi kehidupan keluarga dengan bekerja di tempat kerja, gitu ya. Kemudian kalau komunikasi dilaksanakan dengan baik sehingga memperbaiki pemahaman karyawan agar tidak terjadi yang namanya stres ya. Tidak terjadi yang namanya stres. Kemudian melakukan konseling ya. Nah, ini konseling bagi karyawan-karyawan mengalami stres ya. Ada disediakan konseling terkait apa-apa saja poin yang akan atau bagaimana cara menanggulangi atau mengurangi stres ini gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan yang bersifat santai yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota organisasi ya. Misalnya di hari-hari misalnya contoh lah di hari-hari Jumat biasanya gitu ya, itu diadakan senam, diadakan kerja bakti, kemudian bermacam-macam gitu ya, di luar dari pekerjaan rutin. Nah, itu tentunya akan berdampak gitu ya, berdampak itu bisa mengurangi stres gitu, karena ada interaksi, ada komunikasi di dalamnya gitu ya. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke kedisiplinan ya, bahasan pada kedisiplinan. Jadi kedisiplinan di sini adalah merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang paling penting, karena semakin disiplin karyawan maka semakin tinggi prestasi kerjanya yang dapat ia kerjakan atau yang dapat ia capai ya. Nah, kedisiplinan sendiri ini adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku di daerahnya masing-masing gitu ya. Kemudian ada kesadaran ya, jadi berbeda dengan kedisiplinan tadi ya. Jadi kesadaran ini adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, bukan atas paksaan. Sekali lagi ya, bukan atas paksaan. Nah, kemudian kesediaan itu adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perusahaan, tertulis ataupun tidak tertulis ya. Oke, jadi perbedaan antara kesadaran dengan kesediaan gitu ya. Nah,
disiplin kerja sendiri itu adalah suatu alat yang digunakan oleh seorang manajer ya untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Nah, ini terkait dengan disiplin kerja tadi ya. Berikut ada beberapa indikator kedisiplinan gitu ya. Ya, jadi tujuan dan kemampuan, kemudian teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat atau waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan ya. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan persaingan dan konflik ya, tujuan yang ingin dicapai ya tentunya ya. Mungkin antara organisasi satu dengan organisasi yang lain itu ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Kemudian bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kemudian juga tidak lepas dari yang namanya ego manusia ya. Ada istilah ego manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, perasaan dirugikan, dan perasaan sensitif ya. Nah, berikut adalah perlunya peraturan dan hukuman gitu ya. Jadi peraturan di sini digunakan atau diperlukan untuk memberi bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di dalam suatu perusahaan. Sebaliknya, hukuman itu diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menjadi menaati semua peraturan yang ada dalam perusahaan. Nah, berikut beberapa indikator kedisiplinan gitu ya. Ada tujuan dan kemampuan, kemudian teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, dan sanksi hakim ya. Nah, ini beberapa poin terkait dengan indikator kedisiplinan dan seterusnya gitu ya. Oke. Ya, baik. Lanjut adalah bagaimana bentuk-bentuk dari disiplin kerja gitu ya. Di sini ada disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang buat salah ya. Dan ada disiplin korektif yang berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilaku karyawan yang tidak tepat gitu ya. Nah, jadi ini disiplin korektif berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilaku karyawan yang tidak tepat ya. Kemudian ada perspektif individu dan perspektif utilitarian ya. Nah, berikut ada beberapa sanksi pelanggaran kerja gitu ya. Secara umum itu dibagi menjadi 3, ada yang pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat gitu ya. Nah, ini sebenarnya materi ini nanti ini lebih diperdalam di mata kuliah hubungan industrial ya, hubungan industrial, yang mana jika Anda mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentu akan juga memprogramkan terkait dengan mata kuliah hubungan industrial ya. Nah, di sini ada sanksi yang bersifat ringan, sanksi pelanggaran yang sedang, dan sanksi pelanggaran yang bersifat berat atau bisa dilakukan pemecatan ya di ujung-ujungnya. Nah, ini konsep dari bahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini itu terkait dengan konsep kedisiplinan gitu ya. Ya, jadi kedisiplin itu kalau digambarkan seperti itu dia ada di tengah-tengah gitu ya. Yang mana hal tersebut itu tentu disiplin tidak terlepas yang dari namanya teladan seorang pemimpin dan kepemimpinannya gitu ya. Ya, bagaimana mencontohkan anak-anak buahnya untuk menumbuhkan sikap disiplin gitu ya. Nah, tentu juga tidak terlepas dari hanya pimpinan ya, tapi juga dari loyalitas karyawan ya. Oke, dari loyalitas karyawan, seberapa loyal, seberapa senang, seberapa
bangganya gitu ya. Ya, makanya jika bekerja di suatu perusahaan tersebut ya. Nah, kedisiplinan di sini tentu tadi kaitannya dengan kompensasi ya, bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian ada yang namanya pengawasan melekat ya. Nah, ini bagian dari kedisiplinan ya. Nah, kemudian kemampuan dan tujuan ya, serta dengan ketegasan dan sanksi hukum. Nah, jadi saya rasa ketegasan dan sanksi hukum ini perlu untuk dielaborasi lebih jauh lagi gitu ya. Ya, ya baik, mungkin itu pemaparan terkait dengan materi perkuliahan hari ini. Saya ingatkan kepada Anda semua untuk selalu tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol ya, 5M. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.